Viewers, Gen Halilintar masih terus berbagi. Kita bagi-bagi buku. Ada hadiah spesial, handphone. Ada handphone yang kita akan bagi-bagi. Kemudian ada banyak lagi hadiah. Di antaranya ada ini, chopper dengan triple blade kuat. Kemudian ada lagi baju lebaran butik untuk Stars. Dan ada meja untuk ruang tamu kalian menyambut lebaran. Dan masih banyak lagi. Gampang banget caranya, tinggal subscribe, komen di bawah Instagram kamu apa, sebutin tuh kira-kira barang yang dibutuhkan atau diinginkan itu apa. Dan kenapa memerlukannya ya? Dan kita juga terus berdoa mudah-mudahan Tuhan lindungi kita dari berbagai fitnah, bala bencana, dan Tuhan angkat wabah. Lanjut videonya. Puasa kita kali ini istimewanya karena dalam suasana kita lagi sama-sama di rumah. Hashtag lagi di rumah aja. Jadi dalam keadaan seluruh dunia ini dipaksa berada di rumah. Dan kita dipaksa untuk sholat tarawih di rumah. Jadi mulai dari Isya, kita baca Yasin bersama, tarawih bersama, witir bersama. Nah, nanti kita bisa bangun tahajud, bisa witir lagi ya. Nah, itu semua dipaksa untuk dilakukan di rumah. Karena dunia kondisinya sedang begini ya, dimana semua masjid-masjid tidak melakukan sholat tarawih. Bahkan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Seperti yang diceritakan, kita ini dalam sangkar, ada pagar. Dalam diri kita tuh ada roh, nah roh kita tuh dalam badan. Ada satu badan lagi namanya badan nafsu. Nah kalau kita nggak kuat roh kita, maka tetaplah di sangkar. Rasa orang dalam sangkar gimana? Rasa dalam penjara. Ngerti dalam penjara? Dalam penjara itu gimana? Pasti bosan, pasti rasa gelisah, pasti mager, pasti rasa gabut. Kalau memang roh tuh tidak keluar dari sangkar, dia pasti gabut. Jadi macam-macam orang, kadang-kadang ada yang udah setengah gila, kadang orang udah nggak tahu mau apa, kadang-kadang dia pakai tas kopernya seolah pergi ke airport lah, ada yang seolah dia Vincenzo dari rumah lah, ada yang orang konser di rumah lah, ada yang segala macam kegiatan luar yang nggak pernah dilakukan di rumah. Dalam keadaan sudah gabut, jadi banyak orang gabut. Nah itu hanya bisa diselesaikan kalau rohnya hidup. Apa tuh ayatnya, berpuasalah kamu, ujungnya mudah-mudahan mendapat takwa. Jadi kalau orang berpuasa itu dia akan dapat takwa. Itu yang kita cari. Orang takwa itu adalah orang yang sudah nafsunya tidak lagi dikungkung oleh rumahnya. Jadi kalau ibarat burung, kalau dia terlalu kuat tuh burung, maka pagar bisa ditembus, diterobosnya, dia keluar dari sangkar. Tapi kalau misalnya kurang kuat, enggak kuat juga, saking kuatnya roh itu dia bisa bawa sangkar sekali terbang. Nah itulah orang yang lebih baik ya Babi, yang sangkar itu terbang atau yang lepas dari sangkar? Sama-sama ada kebaikannya. Kadang-kadang ada sangkarnya lebih tebal daripada sangkar orang lain. Karena kuatnya, yang penting kekuatan rohnya. Apakah rohnya bisa terobos keluar, nanti bisa kemana-mana, bisa juga dia membawa sangkarnya. Ataupun dia bawa dulu sangkarnya untuk satu tempat, nanti dia mampu menerobos, dia akan keluar dari situ. Maka dia bisa kemana-mana, sekalipun jasadnya di sini. Jadi walaupun pandemik, walaupun lockdown, dia nggak lockdown ya? Nah dia nggak lockdown. Kenapa? Perasaannya, jiwanya, pikirannya merdeka. Itu maksudnya. Jadi kalau orang yang dalam sangkar dalam rumah ini kan soalnya kan terjajah, tidak merdeka. Kalau orang yang merdeka itu nggak adalah gabut-gabut. Yang paling besar musuhnya adalah nafsu. Nggak ada musuh lebih besar dari nafsu. Setan musuh setelah itu. Banyak orang menyalahkan setan kan. Setan juga jahat, mengalir dalam darah. Tapi nafsu dalam diri kita sendiri. Masih jadi orang bertakwa. Itu syaratnya. Dan Ramadan waktu yang Ramadan itu dimudahkan kita untuk lawan nafsu. Nah setannya diikat. Setan diikat, suasananya, apalagi sekarang ditambah dengan suasana lain juga mudah-mudahan memudahkan kita kan. Fokus lawan nafsu. Banyak ibadah. Nah mudah-mudahan ibadah itu yang memberi kesan pada nafsu, jangan ibadahnya malas-malasan, maksudnya nggak ada keseriusan, sambil-sambilan, ya nggak ada lah kesannya pada nafsu. Ini perang itu sambil-sambilan gitu. Tahu lah nafsunya. Sholatnya ada al-qadar gitu jadi kan, kalau puasa betul al-qadar. sungguh-sungguh, dihayati. jadi nafsu itu jadi KO, tumbang, yang bisa dilawan nafsu itu. Kita malas-malas jadi rajin, itu nafsu. Sangka buruk jadi sangka baik, kita nggak sabar jadi sabar, kita mager jadi nggak mager, kan mesti dilawan. Kalau nggak dilawan gimana? Nafsu itu pernah dulu dibakar di api neraka selama 3.000 tahun, udah sakit jadi bakar. Terus ditanya, kamu siapa? Kata Tuhan. Kata dia apa? Kamu siapa? Bakar lagi 3.000 tahun, bakar lagi 3.000 tahun. Tanya lagi, sekarang kamu siapa? Aku siapa? Kamu siapa? Masih lagi. Kayak gitu nafsu. emang diciptakannya kayak gitu. Ego. Jadi mesti dilawan oleh diri kita sendiri. Kalau enggak ya kita akan terus takluk dan kalah. Jadi kalau kemarin tiba-tiba kita tempat yang enak, yang nyaman, terus jadi kita mager, itu nafsu. Baru kita tahu kita sedikit nyaman, langsung mager, langsung kita ganti. Tapi secara logikanya, secara tekadnya kita akan buat sesuatu. Tapi ketika itu datang, kita langsung tumbang dalam kamar kita masing-masing. Sekarang ditakdirkan kita di rumah isolasi, yang relatif sederhana, tempatnya kecil gitu ya. Dan satu kamar biasa satu orang. Sekarang beberapa rame-rame. Makanya kita mesti kenal diri kita. Kalau kita nggak kenal diri kita, nggak kenal nafsu kita. Banyak orang nggak kenal, karena Nabi bilang tadi ngaku. Pagi tadi kan, ngaku itu maksudnya ngaku. Kita tahu nih. Jadi kita mesti pisahkan roh kita dengan nafsu kita.
baru bisa kenal. Tapi kalau dia nyatu, dia selalu bela diri, dia ngelawan, dia menutup-nutupin, kamuflas. Jadi dalam diri kita ada 3 yang besar. Ada nafsu, ada akal, ada roh. Roh ini mesti dilepaskan dari kehukuman nafsu. Tapi kalau misalnya dia selalu tidak mau rasa salah, dia mau melawan, dia bela diri, sebenarnya dia ingin gabung tiga-tiga. Akalnya membantu lagi. Dia memang itu, dia akal banget. Banyak beralasan. Jadi rohnya itu diikat oleh, dipenjara oleh nafsu, rangkeng oleh nafsu. Suka ngeles tuh dia. Ya, ngeles dia. Kalau dia ngelunjak itu nafsu. Defense. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. I'm not. Nafsu. Saya gua pun terlanjur. Kalau saya upload terus. What? For money, for we live. It. Terpilih itu banyak kan. Otaknya bang saya. Coba kalau kamu kelat lem itu, lem lalat atau lem tikus, nempel gitu gimana? Setiap kita ditegur atau kita ditegur Allah atau ditegur guru atau pendidik kita pasti kita akan ngeles. Nah itu akal nempel. Kalau ditegur lagi dia ngelawan, ya berarti nafsunya nempel. Jadi kalau tiga-tiganya nempel gimana kalau mau hidup? Jadi mulai besok kita puasa nih itu adalah melemahkan nafsu. Jadi fisik tuh kayak nafsu, dia lemah menurut lemahnya badan. Makanya ada puasa. Jadi melemahkan nafsu itu salah satu melemahkan fisik. Makanya kalau fisik tuh sehat, fisik tuh dikasih makan banyak, nafsu pun hidup. Makanya orang-orang dulu mau melemahkan nafsu dia banyak berlapar, banyak puasa. Makanya kata Nabi apa? Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi itu pun masih ada lagi orang lain yang membuatnya dia bikin lapar terus. Supaya nafsunya nggak hidup. Makin kita makan, kita diisi, makin kita nikmat, lezat, dikasih rumah, dikasih mobil, rumah mewah, pembantu dikasih segala macam kemudahan-kemudahan dia makin ngelunjak itu bahayanya. Rasulullah sampai 7 hari kan perut nggak makan. Itu kan contoh. Sebenarnya Rasulullah itu udah nggak ada nafsu, nggak ada sedikit pun nafsu Rasulullah. Berarti orang gendut berarti benar salah. Dia bukan soal gendutnya, soalnya melampiaskan nafsu. Kalau dia gendut tapi dia sudah nggak melampiaskan nafsunya, mungkin dia udah bebas dari nafsu. Tapi orang makan banyak itu karena nafsunya. Kalau gendut nggak gendut itu kadang-kadang ada gendut yang datang dari Allah, ada gendut yang datang dari makanan yang dia makan. Dia nggak bisa nahan, jadi efeknya jadi gemuk. Nafsu baik itu boleh. Nafsu makan Kalau nggak ada nggak bisa makan. Jadi nafsu-nafsu yang fitrah, yang positif tetap ada nanti. Susah untuk memisahkan nafsu jahat dengan nafsu baik. Sulit. Nah puasa inilah jalannya. Jadi setiap hari itu jangan lihat kiri kanan karena sebagian orang kan kadang-kadang gagal lawan nafsu. Sampai Nabi bilang apa? Jihad paling besar itu lawan nafsu. Makanya tiap tahun itu dikasih puasa untuk dapat mengalahkan nafsu. Harusnya kan kita lawan nafsu ini terus-terusan selama 11 bulan. Cuman pas bulan yang ke-9 ini, bulan Ramadan, kita dikasih spesial kemudahan-kemudahan untuk mengalahkan nafsu. Dimudahkan, dikasih fasilitas apa? Fisikalnya aja kan diikat, kemudian kita berpuasa jadi kita jadi lemah juga nafsunya karena fisiknya lemah. Itu kan tambah lagi. Kasih lagi berkah rahmatnya, berkahnya dari Al-Qur'annya, pahalanya, nilainya, perhatian Tuhannya, malaikat turun ke bumi. Belum Lailatul Qadar seperti nanti kalau yang dapat seperti 80 tahun ibadah nggak pernah ada di bulan-bulan lain. Oh itu. Jadi dikasih banyak sekali peralatan, banyak sekali kemudahan, banyak tenaga demi untuk melawan nafsu. Jadi pokok yang paling besar adalah nggak ada lagi lawannya kecuali hati roh itu roh yang sangat dekat sama Allah. Sering kalau kita ditegur kan kita ngeliat kesalahan orang lain ya. Nah, itu orang lain lagi. juga melakukan hal yang Satu sama lagi. bukan kita doang. Itu sifat nafsu. Dia akan mencari kambing hitam. Kan dia gitu juga, kayak gitu. Itu nafsu. Jadi lebih banyak mengaku kata tadi kan. Mengaku, menyesal kalau kita salah kan. Habis itu kita berjanji nggak akan buat lagi. Itu cara taubat. Kalau enggak kapan lagi kita mau baik. Kalau setiap dikoreksi kita masih lagi tidak menerima dengan baik, gimana nafsu? Orang yang nggak bisa tegur kadang suka menegur. Orang yang kasar nggak bisa dikasari. Aneh itu nafsu itu kayak gitu. Nafsu itu dia suka negur orang, suka menyinggung perasaan orang. Tapi dia nggak kuat disinggung. Coba orang yang suka nyinggung, misalnya orang tuh pedes, kasar, nggak peduli sama orang lain. Nah coba dia nggak dipeduli. Sakit jiwa. Dikasari. Dia suka nggak peduli orang. Tapi kalau dia nggak dipeduli orang, dia sakit. Sebenarnya kalau kita lihat ada orang kasar, jangan kita yang kasar sebenarnya. Cuma dinampakkan di situ. Ternyata Allah mau beritahu cerminan diri kita. Astagfirullahaladzim. Cuma kadang-kadang saking besar nafsu kita tuh kita nggak terasa lagi kita nyinggung orang, nggak terasa lagi kita kasar. Ada nafsu lagi nggak rasa dia lebih udah halus, dia rasa dia udah baik, dia rasa sudah ahli surga. Itu nafsu itu jago banget. Tinggal nyari tetangganya aja lagi katanya. Karena dia udah baik kan, dia udah baik dia pasti masuk surga. Dia tinggal nyari tetangganya. Siapa tetangga saya di surga? Itu nafsu. Orang yang nafsunya baik, nafsunya sudah terkendali, dia nggak akan rasa dia masuk surga. Ada orang semua masuk surga, ada satu orang nggak masuk surga, itu kata Sayyidina Umar. Kalau semua orang masuk surga, katanya ada satu orang yang masuk surga setelah Umar. You feel he is the worst among everyone. Itu Sayyidina Umar tuh orang yang sangat luar biasa. Itu siapa yang didik? Rasulullah yang didik. Apa yang Rasulullah tanamkan? Allah ada di Sayyidina Umar. Dulu Allah Tuhan Sayyidina Umar apa? Dia bawa makanan, dibentuk jadi binatang, dibentuk jadi kepala orang. Terus ditanya, ini apa? Ini Tuhan aku. Terus nanti gimana? Ya nanti pas di jalan aku sembah. Terus gimana waktu kamu lapar? Kau makan. Sebenarnya. Jadi Sayyidina Umar tuh suatu hari telah masuk Islam, ketika sekali Rasulullah, dia nangis dan ketawa sendiri. Kenapa dia nangis? Dia ketawa kenapa? Dia teringat ketika dia bawa makanannya, dibentuk jadi binatang, bentuk jadi orang, terus disembahnya, dan kalau dia jalan, dia lapar, dia makan, dia ketawa.
like it's very Stupid, very stupid. Itu sedang Umar bersyukur untuk ketemu Rasulullah. Kalau enggak dia akan menyembah. Dia orang gagah, orang kaya. Kalau dia naik di unta itu katanya, naik unta tuh kakinya ke sini sampai ke kaki kok besar badannya. Sampai ke tanah. Sampai ke tanah. Kalau naik kuda tuh dia Tinggi besar. And stop. Tapi anehnya kalau jalan sama Rasulullah seperti sama tingginya. Di mana tuh coba tuh? Itu mukjizat Nabi. Tadi dia nangis kan? Kadang dia ketawa nangis sendiri. Ketawa sendiri itu kayak gitu stupid apa yang dia lakukan. Kenapa dia nangis? Dia pernah di zaman jahiliyah. Itu zaman jahiliyah namanya. Belum ketemu Nabi. Waktu itu kalau lahir anak perempuan itu satu penghinaan. Apalagi dia Umar kan, mesti lahir itu anak laki-laki. Jadi kalau lahir anak perempuan bunuh anak perempuan. Ya, zaman jahiliyah tuh kalau lahir anak perempuan bunuh. Kenapa? Kayak gitu lah. Kenapa? Ya malu. So he buried her daughter Seorang pendeta, alive. seorang jagoan lahir anak perempuan malu. Itulah jeleknya sebelum Islam namanya zaman jahiliyah. Terus tiba-tiba istrinya itu lahir anak perempuan. Terus tidak mau beritahu sama Sayyidina Umar. Jadi dia bawa anak perempuan tuh, ayah coba bayangkan ya, Abi malu nih lahirnya soleha. Tapi Umi bentuk kamu kayak laki-laki. Lama-lama ketahuan. Kamu gimana ini perempuan? Oke, diseretnya anaknya. Kamu diseret ke padang pasir. Apa di padang pasir? Ayah, coba bayangkan. Enggak peduli dia. Bukan di pasir, gali. Tapi sampai mati. Sampai mati. Dia nangis. Itu anaknya. Anak. But after, but Sebelum that's ketemu Rasul. before. Jadi kadang-kadang kalau dia sudah mati kalau sendiri nangis sendiri, ingat anaknya itu. Mungkin ntar anaknya ketemu lagi. Anaknya masuk Iyalah. surga nih. Iya. Rasulullah, you are the chosen one. Rasulullah, you are the greatest one. Ayah, coba bayangkan ditimbun dia. Ayah. Ditimbun. Dia nangis, nggak bisa dia. Setelah ketemu Rasulullah dia sadar. Ngubur dia mukanya juga nangis dong. Nama? Nguburnya. Nggak ada. Nama jagoan. Saking itunya ya, saking Before sign Dia up. nafsu. Rasulullah keren banget bisa. Bisa, itu hebatnya Rasulullah. Jadi kehadiran Rasulullah itu betul-betul meninggikan martabat wanita tuh lahir anak perempuan tuh nggak ada masalah, lahir anak laki sama saja dengan perempuan. Kayak Bahkan Aisyah tuh kalau jadi ada 3 anak perempuan sahabat. maka surga lah bagi orang tuanya begitu, 2 anak perempuan dapat surga orang tuanya. Rasulullah.